Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Buat yang baru mampir di channel aku ucapin selamat datang. Kenalin, namaku Robiatul, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Aku suka bikin video tentang budgeting, cash stuffing, dan lain-lain. Untuk yang selalu mampir di channel aku juga ucapin terima kasih. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga cepat sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini aku nggak akan budgeting ataupun cash stuffing, tapi di sini aku mau kasih tips untuk melunasi hutang. Kenapa aku berani kasih tips untuk melunasi hutang? Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalkan kemarin-kemarin itu aku masih punya hutang, dan alhamdulillahnya atas izin Allah gitu ya, ada aja jalan sehingga aku bisa melunasi hutangku di bulan ini. Jadi seharusnya hutang ini tuh bisa lunas itu sekitar bulan April atau Mei. Tapi dengan aku berikhtiar, berusaha, terus atas izin Allah juga Allah kasih jalan, akhirnya hutangku lunas Nah, buat teman-teman juga yang masih berjuang untuk melunasi hutangnya, aku ucapin semangat terus, tetap kuatkan niat untuk melunasi hutang, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah, karena Allah itu yang mempermudah dan menghendaki gitu ya, agar hutang kita bisa lunas dari manapun caranya. Sebelum masuk ke intinya, aku di sini mau disclaimer dulu kalau aku di sini itu bukan ahli dalam keuangan, lalu bukan seorang financial expert. Di sini aku cuman seorang ibu rumah tangga yang ingin berbagi pengalaman seputar keuangan gitu ya, terutama keuangan rumah tangga. Dan aku juga ingin berbagi pengalaman tentang gimana sih cara aku melunasi hutang. Karena menurut pengalamanku, hutang itu sangat mempengaruhi anggaran rumah tangga. Oke, bagi teman-teman di sini yang mau tahu untuk tips melunasi hutang dariku, simak videonya baik-baik ya teman-teman. Dan di sini aku ingetin lagi, kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh kasih like, kasih komentar, jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Akan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu kalau misalkan aku upload video terbaru. Nah, langsung aja kita ke poin pertama. Cara atau tips melunasi hutang yang pertama adalah niat dan tekad yang kuat untuk melunasi hutang. Kenapa harus yang pertama itu niat dan tekad yang kuat? Karena dalam segala hal apapun kita itu harus menguatkan dulu niat atau tekad. Kalau misalkan niat atau tekad kita nggak kuat untuk melakukan sesuatu, ya nggak akan tercapai. Di sini yang harus digarisbawahi adalah ingat, hutang itu dibawa mati dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi untuk yang punya hutang, jangan sampai berpikir untuk tidak melunasi hutangnya. Kalau misalkan kalian lupa, kalian harus catat gitu ya setiap kali kalian pinjam. Atau misalkan kalian ragu nih, kalian bisa tanya, kalau misalkan teman-temannya berhutangnya sama teman gitu ya atau kerabat, kalian bisa tanya mengenai hutang tersebut. Karena pengalamanku, ini aku sedikit cerita. Jadi waktu aku masih kuliah, aku itu kuliah sambil kerja. Terus aku itu kuliah dibantu biayanya sama kakak, dan seingat aku itu dipinjemin gitu ya.
udah lama banget. Baru kemarin aku tanya soal pembiayaan uang pendidikan itu ya, uang kuliah aku. Aku tanya ke kakak aku apakah itu ngasih atau minjam. Kalau misalkan minjam berarti aku punya hutang dan aku berkewajiban untuk membayarkan. Tapi ternyata kakakku bilang kalau itu bukan hutang gitu. Jadi kalau misalkan kalian ragu, kalian bisa tanyain aja seperti yang aku lakuin gitu. Oke, ketinggalan. Di sini aku lanjut untuk poin yang kedua, yaitu cicil hutang dengan konsisten setiap mendapat penghasilan. Kenapa harus dicicil dengan konsisten? Karena hutang itu kalau misalkan kita bayarnya langsung gitu ya, bakal berasa berat. Makanya kita harus nyicil dengan konsisten. Kenapa harus di setiap mendapat penghasilan? Karena mungkin gitu ya, penghasilannya itu bukan cuma dari gaji, mungkin juga ada dikasih dari tetangga, atau misalkan dikasih dari saudara, sepupu gitu ya, atau misalkan dari anak. Mungkin kalau misalkan anaknya udah gede gitu ya, udah punya penghasilan sendiri. Sebisa mungkin kita sisihin untuk nyicil bayar hutang. Di sini aku contohinnya itu pisahkan 20% sampai 30% dari pendapatan untuk mencicil hutang. Nah, kalau misalkan kita masih punya hutang, apalagi misalkan hutangnya besar gitu ya, kita jangan dulu mikir untuk nabung. Kita harus fokus untuk melunasi hutang. Jadi persentase anggaran 20% untuk menabung, kita ganti dulu untuk mencicil hutang. Ini berlaku untuk yang gajian bulanan, mingguan, atau bahkan harian. Jadi sebisa mungkin setiap dapat uang gitu ya, kita sisihin untuk menyicil hutang. Untuk poin selanjutnya, jangan menambah hutang baru. Ya, selama kita masih punya hutang, jangan sampai kita nambah hutang yang baru, karena itu nggak akan selesai-selesai. Jadi gimana mau beres gitu ya kalau misalkan terus aja kita nambahin hutang yang baru. Oke, jadi di poin ketiga ini sampai ke bawah itu masih berkaitan gitu ya. Terus poin yang keempat itu jangan membayar hutang dengan berhutang, atau istilahnya itu gali lubang tutup lubang, karena itu nggak akan nyelesain masalah. Itu bukan solusi gitu ya. Jadi hutang kita lunas ke si A, tapi kita berhutang ke si B. Terus kita pinjam lagi ke si C dan kita lunasin hutang ke si B. Ya itu nggak akan selesai-selesai, terus aja perputarannya seperti itu. Terus yang harus dilakuin itu apa? Di poin ke-5, sebisa mungkin tekan pengeluaran. Maksudnya tekan pengeluaran di sini adalah kita fokuskan dulu untuk kewajiban dan kebutuhan pokok. Contohnya apa? Kita fokusin dulu untuk kewajiban itu adalah fixed cost ya, atau fixed expense, atau pengeluaran yang tetap. Misalkan bayar listrik, terus iuran RT, mungkin ya bayar air, bayar sampah. Itu kan udah tetap. Terus kalau misalkan kita punya wifi gitu yang harus dibayar dan memang kita butuh untuk keseharian kita harus bayarkan. Nah itu kita fokus ke kewajiban dulu dan kebutuhan pokok. Kenapa aku bilang kebutuhan pokok? Karena kadang ada yang kebutuhan sekunder gitu ya, atau yang enggak pokok. Kebutuhan pokok di sini mungkin gitu ya, kayak misalkan belanja bulanan, kita bisa beli yang penting-pentingnya aja. Jadi kalau misalkan belanja biasanya mungkin beli minyak yang berapa sekian liter gitu ya, kita turunin, coba dihemat gitu ya. Terus kayak mungkin pas belanja bulanan kita biasanya ngambil cemilan ini, cemilan itu, minuman ini, minuman itu. Coba itu untuk di stop dulu gitu ya, selama kita ingin fokus melunasi hutang. Karena lumayan kan, misalkan dari kita beli cemilan harganya 5.000, 10.000, dikaliin berapa item gitu, itu bisa untuk mencicil hutang. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya itu kayak bersenang-senang, hangout mungkin ya, main keluar sama temen, apalagi liburan gitu ya, itu kita stop dulu aja. Pokoknya di sini harus fokus dulu untuk melunasi hutang. Terus di poin selanjutnya itu
kita harus cari usaha atau kerja sampingan untuk menambah penghasilan. Ya, kalau misalkan hutangnya itu mungkin ya di atas 30% dari pendapatan kita tuh berarti harus tambah penghasilan. Dimana kita nyari penghasilan tambahan gitu, atau gimana caranya? Kita bisa jualan online, kita bisa bikin makanan, terus kita foto, kita tawarin gitu, kita buka PO. Makanan-makanan yang modalnya mungkin gak terlalu besar, tapi untungnya lumayan. Dan makanan-makanan atau cemilan yang lagi ngehits mungkin, atau mungkin yang memang banyak orang suka. Terus bisa jadi reseller atau dropshipper yang gak perlu banyak modal. Terus untuk yang ketujuh, selalu berdoa, minta kepada Allah agar dimudahkan dalam melunasi hutang. Dan ini tuh penting banget ya, karena kan segala sesuatunya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Percuma misalkan kita usaha sana sini gitu ya, menekan pengeluaran sana sini, tapi kita nggak berdoa dan kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, percuma. Jadi kayak yang sia-sia aja usaha kita gitu. Dan untuk poin yang terakhir adalah please jangan berhutang lagi ya, karena kalau misalkan kita berhutang lagi tuh ya sama aja kita balik lagi ke perputaran itu gitu. Nah, buat teman-teman, yuk semangat yuk untuk melunasi hutang dan jangan berhutang lagi. Kalau misalkan kita ingin sesuatu, kita bisa menabung dulu. Oke, jadi segitu aja video yang bisa aku share ke teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.